Di luar dugaan, Sintayong tidak terlalu senang walau timnas menang telak atas Brunei. Seperti diketahui, timnas Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0 malam kemarin. Namun seusai pertandingan, pelatih Sintayong mengaku tidak terlalu senang dengan hasil tersebut. Sintayong menilai seharusnya timnas Indonesia bisa menang lebih dari 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Ia menyoroti permainan timnas Indonesia di babak pertama setelah gol kedua. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain untuk pertandingan hari ini, tetapi untuk isi pertandingan, saya tidak begitu senang, ujar Sintayong. Harusnya permainan bisa lebih baik lagi. Setelah gol kedua, sangat lama lagi untuk menciptakan gol ketiga dan itu harus kami evaluasi, ucap Sintayong. Sintayong melakukan perubahan pada babak kedua dengan memasukkan Kambuaya, Witan, Sananta, Egy, dan Saine Patinama. Perubahan komposisi pemain itu membuat permainan timnas Indonesia lebih atraktif. Terbukti 4 gol langsung dicetak timnas Indonesia. Pemain keturunan Nathan Chu awal nonton timnas di GBK segera sah jadi WNI. Pemain keturunan Indonesia Nathan Chu terpantau hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nathan Chu datang bersama kakak kandung Irfan Bahcedim, Fardi Bahcedim. Saat masuk ke dalam GBK, Nathan Chu langsung bertemu dengan Ketua Umum Erick Thohir. Erick Thohir pun memperkenalkan pemain keturunan Belanda Indonesia itu ke supporter. Dengan hadirnya Nathan Chu, ini berarti dia berpeluang besar akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pelatih Sintayong sebelumnya sudah membocorkan bahwa Nathan Chu menjadi pemain keturunan selanjutnya yang ia minati. Namun, STY belum tahu sejauh mana proses administrasinya. Ini bisa menjadi angin segar bagi para pecinta timnas dengan tambahan amunisi muda di skuad Garuda jelang Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Nama Sintayong bergema di GBK seusai timnas Indonesia menang telak atas Brunei. Kemenangan telak Indonesia atas Brunei kemarin malam akan menjadi modal bagus buat skuad Garuda Muda untuk bertandang ke markas Brunei. Tim asuhan Sintayong bakal menjalani pertandingan leg kedua di Hasan Al-Bolkiah National Stadium pada 17 Oktober 2023. Dengan penampilan bagus, tim merah putih itu pun langsung disambut bahagia oleh para penggemar timnas Indonesia. Sebanyak 23.318 supporter yang datang ke GBK langsung dengan kompak menyerukan nama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Nama Sintayong bergema di stadion setelah peluit panjang ditiup oleh Bijan Haidari. Supporter yang datang di GBK langsung menyebut nama Sintayong menunjukkan kepuasan supporter atas penampilan timnas Indonesia. Tak hanya itu, tepat setelah pertandingan berakhir, lagu Tanah Airku juga berkumandang yang ditujukan kepada Sintayong dan para pemain timnas Indonesia. Dimas Derajat bilang begini usai cetak hat-trick untuk kemenangan timnas Indonesia. Penampilan Dimas Derajat bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Brunei Darussalam malam kemarin sangat memuaskan. Dimas mampu mencetak 3 gol ke gawang Brunei pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, 3 gol yang ia cetak hanya bonus. Yang terpenting baginya, tim merah putih berhasil meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Alhamdulillah kami bisa menang, saya bersyukur bisa mencetak hat-trick, ucap Dimas Derajat. Yang terpenting bukan cetak hat-trick, tapi kami bisa menjalankan instruksi dari Coach Sintayong. Kami sebagai tim harus kompak, tambah Dimas. 3 gol yang dicetak Dimas malam kemarin sekaligus menunjukkan bukti bahwa ia layak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Sebelumnya pemanggilannya ke timnas Indonesia sempat dipertanyakan karena belum mencetak gol untuk Persikabo.
Mengapa Sintayong mainkan Sandy Walsh sebagai gelandang bertahan di laga versus Brunei? Sandy Walsh bermain di posisi tak biasa dalam laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, Kamis malam. Sintayong memainkan Sandy di pos gelandang bertahan. Padahal selama ini Sandy lebih dikenal sebagai bek kanan. Sandy sebenarnya juga bisa menghuni pos gelandang kanan atau bek tengah di Timnas Indonesia. Mengenai hal itu, Sintayong memberikan penjelasan menarik. Pelatih asal Korea Selatan itu ternyata memang sengaja memasang Sandy Walsh di posisi itu saat melawan Brunei. Sandy Walsh memang di tim posisinya sebagai fullback kanan, bukan Sintayong. Saya memang mencoba menjadikan dia sebagai gelandang, karena sebagai antisipasi ketika kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat daripada Timnas Indonesia. Itu yang saya pikirkan, jelas Sintayong. Menurut Sintayong, Sandy Walsh sebenarnya cukup familiar dengan posisi gelandang bertahan. Namun, peran itu dilakukan Sandy pada 10 tahun silam.